Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu, Pagi Ceku. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk Mas Ketua Kelas memimpin doanya. Tolong Mas Ketua Kelas. Ibu, untuk mengawal pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Alhamdulillah, semoga kegiatan pada hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan ya. Setelah ini saya mau presensi terlebih dahulu. Yang pertama, Mas Ali ada, Mas Novita. Halo Mas Novita, ada, oke. Mas Miftah ada. Hadir, Bu. Semangat. Selanjutnya ada Mas Saya hadir, Bu. Mbak Pramagita. Hadir Bu. Oke, selanjutnya Mbak Hadir Nora, Bu. Mbak Siti, Hadir Bu. terus Mbak Rizky, Hadir Bu. Mbak Nurmala. Halo Mbak Nurmala. Bu. Hadir. Terus yang terakhir Mbak Rosmita, ada Mbak Rosmita? Mbak Rosmita. Rosmita tadi katanya susah masuk lagi, Bu. Jaringannya gitu. putus-putus. Oke, kita tunggu dulu ya. Setelah ini sudah saya kirimkan LKPD atau lembar kerjanya hari ini. Kita akan apa aja gitu ya di grup, bisa dilihat nggih, tentang icon-icon pada grup illustration. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin tanya dulu nih, kira-kira pada pertemuan sebelumnya kita membahas masalah apa ya? Ada masih ingat? Masih Bu. Gimana Mbak Nola? Masih Bu. Sampaikan Bu. Materinya yang kemarin apa? Materinya grup table nggak sih teman-teman? Ya, Bu, materinya kemarin, grup table. Grup table, Bu. Ya. Untuk materi yang sebelumnya itu adalah pembahasan atau gimana caranya untuk menyisipkan sebuah tabel ya dalam Microsoft Word, Microsoft Word benar. Jadi untuk hari ini kita akan belajar, kita akan melanjutkan masih di menu insert juga, tapi udah beda grup lagi ya. Karena kemarin grup table, sekarang kita masuk di grup illustration. Gitu. Apa sih grup illustration? Gitu ya. Sebelum masuk ke grup illustration, kita akan sama-sama mengetahui hari ini kita mau belajar apa aja sih gitu ya. Yang pertama kita akan membahas masalah tujuan pembelajaran, yang kedua nanti kita akan berdiskusi, dan yang terakhir kita latihan soal yang terkait dengan grup illustration. Untuk tujuan pembelajarannya, yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini gitu ya. Nanti siswa itu diharapkan mampu mengklasifikasikan icon-icon pada grup illustration dengan benar dan percaya diri. Yang kedua, siswa itu mampu menjelaskan manfaat grup illustration dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan percaya diri. Yang ketiga, siswa itu juga mampu mendemonstrasikan fungsi dari grup illustration dengan benar dan percaya diri. Dan yang terakhir, nanti siswa itu mampu membuat fungsi dari illustration dengan benar dan percaya diri. Nah, sekarang coba perhatikan dua gambar yang ada di layar ya. Kira-kira gambar 1 dan gambar 2 itu apa ya perbedaannya?
Kalau gambar 1 gitu, apa namanya? Ada yang tahu? Itu bukan Dua tuh grafik ya, Bu? grafik, nomor dua, Apa? Apa Pak Ali? nomor satu Apa grafik, Mas Ali? nomor dua lucat. Oke, benar. Ada yang mau menambahkan lagi? Kira-kira gambar 1 itu apa dan gambar 2 itu apa? Gambar 1 diagram batang ya, Bu. Ya, terus kalau gambar 2-nya apa? Gambar 2 apa itu, Bu? Kotak-kotak seperti itu, Bu. Ya, ada yang tahu? Gambar 2 kayak struktur organisasi gitu ya, Bu? Ya, betul. Ya. Jadi yang pertama itu adalah sebuah chart atau diagram, dan yang kedua itu adalah sebuah bagan. Ini termasuk mungkin kita sering melihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mungkin yang gambar 1 ini ya, grafik, itu mungkin ketika kita pelajaran matematika, itu kita pas pelajaran min, median, modus gitu ya. Itu pasti melihat grafik-grafik seperti ini. Dan untuk yang gambar kedua, itu bisa juga kita lihat ketika di kelas, ada struktur organisasi kelas gitu ya. Nanti ada bagan-bagannya seperti ini. Nah, ini semua termasuk pemanfaatan dari icon-icon yang terdapat pada grup illustration di Microsoft Word. Gitu. Nah, ini ada beberapa icon yang ada di grup illustration. Ada picture, ada shape, ada icons, ada 3D models, ada smart art, chart, dan screenshot gitu ya. Pada pertemuan hari ini kita akan fokus sama 4 icon saja. Yang pertama ada picture, shape, terus smart art, yang terakhir ada chart gitu ya. Untuk lebih memahami bagaimana sih fungsinya dari icon-icon, Ibu Guru akan mendemonstrasikan terlebih dahulu gimana pemanfaatan dari icon-icon tersebut. Yang pertama ada picture ya. Picture ini fungsinya adalah untuk menyisipkan gambar. Menyisipkan sebuah gambar. Untuk memfungsikan icon picture ini kita bisa klik insert. Setelah itu kita klik picture. Itu ada pilihan insert picture from gitu ya. Jadi ada tiga pilihan. Yang pertama ada this device. Ini nanti kita bisa menyisipkan gambar dari laptop atau komputer kita gitu ya. Mungkin kalian sudah menyimpan foto atau apa gitu ya. Kita bisa menyisipkannya pakai this device ini. Saya kasih contoh satu ya. Nih, saya sudah menyimpan gambarnya Upin Ipin. Saya insertkan seperti ini. Terus yang kedua, begini. Kedua ada stock image. Ini dari Recording in progress. kan gambar apa ya? Kacamata nih. Saya tambahkan, saya insert seperti itu. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, Nampak di layar. apa? Ya, Ibu insert. Gimana Mbak Nola? Di layar nampaknya Ibu insert. Yang mana? Yang Ibu Yang demo belum kan nggak terlihat, Bu. Ya, Ibu demo kan nggak nggak terlihat. Oke, sebentar. sudah, Bu. Terlihat. Kalau gitu saya ulangi lagi ya. Jadi ada picture itu ada tiga yang dapat kita akses ya, untuk kita jalan untuk masuknya.
Cara untuk menyisipkan sebuah gambar, yang pertama adalah this device, berarti dari komputer yang atau laptop yang kita miliki ya. Jadi ini saya sudah menambahkan, saya sudah menyimpan gambarnya Upin Ipin, saya insertkan di sini seperti ini. Kemudian dua, dari stock image itu dari bawaannya Microsoft Office gitu ya. Saya mau menambahkan kacamata. Nih. Terus yang ketiga, ada pilihan juga picture, online picture. Berarti kita bisa mengambil gambar secara online. Misalnya saja saya itu mau menyisipkan gambar mawar. Nih, saya coba menyisipkan gambar mawar, terus saya insert. Nah, seperti ini. Jadi ada tiga ya. Ada tiga cara untuk menyisipkan sebuah gambar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada Mbak-mbak, Mas-mas? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Ya, kalau tidak ada, saya Bebas, lanjutkan Bu. ya. Kemudian yang kedua ada icon shape. Icon shape itu berarti menambahkan, kita bisa menyisipkan sebuah bentuk. Ada pilihan shape-shape-nya, ada pilihan bentuk-bentuknya. Banyak dari garis, ada persegi, atau basic shape-nya seperti ini, ada panah, gitu ya. Kalian bisa menambahkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya ingin menambahkan persegi panjang aja. Coba. Ini persegi panjang. Kalau misalnya ada yang nggak suka warna biru, bisa diganti ya. Kira-kira pada suka warna apa nih? Apa? Mbak Merah. Coba kita ganti dengan warna merah ya. Ini dan outline atau garisnya bisa kita ganti juga, mungkin bisa warna hitam atau warna-warna yang lain gitu ya. Seperti ini. Ini adalah cara insert shape. Yang ketiga, kita akan ke insert smart art atau ini insert sebuah bagan, menyisipkan sebuah bagan. Caranya yang pertama, klik insert, terus setelah itu klik icon smart art, setelah itu kalian bisa memilih sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalnya kita buat bagannya seperti yang tadi dicontohkan di awal, karena membuat bagan struktur organisasi gitu ya, berarti kita pakainya yang hierarki aja. Jadi strukturnya jelas gitu ya. Seperti ini. Sekali lagi, karena ini membuat sebuah bagan, kalian tentukan kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan saja. Karena saya mau mencontohkan ini struktur organisasi, saya pilihnya yang hierarki ya. Terus diklik OK. Dia akan muncul seperti ini. Ada teks gitu ya. Teks-teks ini kalian bisa mengganti menjadi sesuai yang kalian bukan sesuai yang kalian inginkan. Gitu ya. Yang pertama ini misalnya ketua OSIS. Kemudian di sini ada wakil. Kemudian di sini ada bidang 1 gitu ya. Yang selanjutnya ada bidang 2. Dan yang ketiga ada bidang 3. Seperti ini. Boleh juga nih, kalau misalnya nggak suka warna kayak gini, nggak suka model yang seperti ini, kalian bisa mencari model-model lain di atas ini ya. Terserah yang pengennya seperti apa. Misalnya seperti ini, atau seperti ini. Itu sesuai dengan keinginan aja. Terus yang terakhir, saya ingin mendemonstrasikan bagaimana cara memanfaatkan atau fungsi dari icon chart. Chart itu adalah sebuah ya.
Nah, di sini ada banyak sekali grafik, pilihan grafiknya dari kolom, line, pie, bar, sampai yang terakhir itu ada combo. Saya mau mencontohkan apa ya? Kolom aja ya. Kolom, terus saya klik oke. Tampil nih seperti ini. Di sini ada kategori, nanti akan tambah Excel sederhana ya untuk menambahkan data-data yang kita tampilkan di grafik. Ada kategori ini untuk horizontal. Ini saya hapus ya. Terus ini, misalnya nih saya mau menambahkan jumlah siswa. Ini kategori ini kelas 7. Terus kelas 8. Terus kelas 9. Ini karena sudah habis saya habis juga. Kelas 7 katakanlah isinya 150. Terus kelas 8 itu 140 dan kelas 9 itu 165. Nah, seperti itu jadinya chartnya, bisa dilihat ya. Gitu. Sampai ke materi selanjutnya. Ayo berdiskusi lebih dahulu. Saya minta tolong nanti membuat kelompok ya. Maksimal 3 orang karena satu kelas ini ada 10 orang. Jadi saya bagi menjadi 5 kelompok. Yang kelompok pertama tolong didengarkan suara Ibu ya. Yang pertama kelompok 1 itu Mas Ali dan juga Mas Novita. Yang kedua, kelompok kedua itu Mas Miftah dan Mas Ersan. Yang ketiga, Mbak Pramagita dan Mbak Nola. Kelompok 4, Mbak Siti dan Mbak Rizky. Dan yang terakhir, kelompok 5 itu Mbak Nurhala dan Mbak Rosmita. Tolong bergabung dengan kelompoknya ya. Oke, Bu. Oke. Ya, Bu. Jadi, apa saja sih tugasnya? Karena sudah saya sharekan LKPD-nya, tolong kalian amati permasalahan apa sudah di LKPD, tolong kalian praktekkan, tolong kalian cari solusinya, bisa tanyakan ke saya gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada bisa berdiskusi ya. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang.
Ayo Mbak Nola, bisa dikerjakan dengan kelompoknya. Ada yang sudah selesai dengan pekerjaan yang ada di LKPD? Ada? Sudah, Bu. Kelompok kami sudah, Bu. Sudah. Oh, kelompok 5 ya, Mbak Nurma dan Mbak Rosmita. Ya, Bu. Oke, sebentar menunggu teman-teman yang lain dulu. Masih ada waktu 1 menit lagi. Rizky, apakah sudah selesai? Halo, kelompok 4. Masih Mbak Rizky dikerjain. dan Mbak Rizky. Sudah selesaikah? Lagi dikerjain, Bu. Masih dikerjakan. Oke, masih ada waktu setengah menit ya. Oke, karena waktunya sudah habis, minta tolong untuk salah satu kelompok mendemonstrasikan hasil kerjanya ya. Saya minta kelompok 5 dari Mbak Nurma dan Mbak Rosmita, minta tolong untuk dipresentasikan hasil dari pekerjaannya. Ya, Silakan. Bu. Sebentar. Ini, Bu, hasil kerja kami. Tadi kami membuat ini diagram batang tentang jumlah siswa di kota Y. Nah, terus di bawahnya kami membuat struktur organisasi kelas, Bu. Jadi ada ketua, ada wakil, bendahara, sekretaris, dan koordinator. Bu, tugasnya. Oke, sip. Mantap sekali. Sama ya, sama yang di LKPD ya. Berarti seperti itu ya, tapi salah karena berarti kalian belajar lebih. Terima kasih Mbak Nurmala. Bisa di stop share? Baik, Bu. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Ya. Setelah mendemonstrasikan tadi, kira-kira ada yang mau menyimpulkan nggak hasil pekerjaan kalian dan juga pekerjaan teman-teman kalian? Minta tolong nih salah satu atau salah dua, tiga. Siapa kan? Halo? Adakah? Adakah yang mau menyimpulkan hasil pekerjaan, hasil pelajaran hari ini? Mungkin halo, adakah yang lain yang mungkin mau menyimpulkan? Nanti ada tambahan nilai loh. Ya, Bu, tadi kita belajar di grup illustration ya, Bu, namanya ya, Bu. Ya, Grup di grup illustration. illustration ada apa aja? Jadi kita bisa menambahkan foto, bisa membuat diagram kayak yang di LKPD tadi, Bu. Terus bisa buat struktur organisasi juga.
bagan gitu ya Bu ya. Oke, ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu memang simpulannya kita hari ini adalah belajar fungsi-fungsi dari grup illustration yang fokusnya kita di icon picture, icon chart, smart art, dan juga shape. Itu ada 4 icon yang kita pelajari pada hari ini. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau mengalami kendala apa gitu ketika mengerjakan tadi, ketika berdiskusi dengan teman kelompoknya? Tidak ada Bu. Ada? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, kita latihan soal dulu ya. Kita latihan soal, bisa kalian siapkan buku. Kita lihat dulu di screen, ada gambar-gambar nih, ada 8 gambar yang tampil di screen. Di icon shape, gambar berapa kira-kira? Terus yang kedua, yang dari icon smart art, yang ketiga termasuk masukkan chart, dan yang terakhir yang nomor 4, manakah yang termasuk dari icon picture. Terus soal yang kelima, sebutkan manfaat group illustration dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa menyebutkan minimal 3 ya. Oke, untuk latihan soal ini minta kalian mengerjakan dalam waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan dulu. Ya, Bu. Oke, sudah selesai? Sudah selesai apa masih ada yang belum selesai? Sudah Bu. Mas Ali apa udah selesai, Mas Ali? Mas Ali, halo. Halo, Bu. Halo, Bu. Sudah selesai mengerjakan? Belum, Bu. Gimana? Belum, Bu. Sudah? Belum, Bu. Belum. Oke. Waktu 2 menit. Oke, waktunya 1 menit lagi. Tolong segera diselesaikan tugasnya. Oke, untuk waktunya sudah habis. Karena sudah habis, minta tolong tugas-tugasnya kalian fotokan, kalian kirim ke grup kelas kita ya. Saya tunggu nanti maksimal jam 9.30. Jangan sampai ada yang telat ya. Baik, Ya, Bu. Mungkin untuk pelajaran hari ini kita cukupkan. Oh ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu Guru akan memberitahukan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan dengan Microsoft Excel seperti itu. Tapi itu untuk saja
ya untuk hari ini kita selesai karena waktunya juga sudah habis. Sekian dulu dari saya. Oh ya, sebelum kita tutup, mohon Mas Ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Ibu, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Ketua kelas. Mungkin cukup dari Ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu Nur. Waktunya 30 menit ya. Pas. Baik, Bapak Ibu. Yang mau disampaikan untuk Bu Nur, karena kita sudah melihat tadi bagaimana Bu Nur menyampaikan pembelajaran. Silahkan kalau ada. Ada? Nggak ada? Itu nggak ada ya, aneh ya. Pak Esa, silahkan apa yang disampaikan. Iya Pak, dari tadi Pak yang saya observasi Pak, itu ada 4 Pak. Yang pertama, doa oleh ketua kelas Pak, atau salah satu siswa itu tidak ada di dalam RPP Pak. Yang kedua, LKPD tadi Pak, itu nggak sesuai dengan urutan Pak. Tadi kan LKPD tadi diinfokan di bagian pendahuluan tadi Pak, diinfokan. Kemudian Pak, satu lagi Pak, tugas di akhir tadi Pak, yang setelah tadi memberikan siswanya memberikan kesimpulan, itu tadi Bu Nur tadi ada lagi memberi tugas di akhirnya Pak, tugas yang tadi soal tadi Pak. Nah itu dia kehidupan sehari, itu nggak ada Pak tadi dipaparkan Pak. Nah, mungkin cuma itu aja Pak. Oke. Tapi secara garis besar semua poin masuk ya. Masuk, Pak. Ada tambahan gitu ya, mungkin ya. Baik, terima kasih Pak Irsan. Izin Pak, saya juga mau nanya. Ya, Pak. Gimana? Memang kan sesuai udah tidak nutup kemungkinan ya, kadang-kadang kita lupa. Oh iya, selama itu tidak memang urutannya mestinya urut ya, tidak terbalik. Tapi kalau di pendahuluan misalnya ada kelupaan, oh motivasi kelupaan, lalu kita sampaikan di tengah-tengah kegiatan ini ya boleh-boleh aja gitu ya, nggak masalah. Yang nggak boleh itu urutan sinta terbolak-balik, ya urutan sintanya itu loh terbolak-balik. Iya Pak. Lalu harapannya kalau bisa jangan kurang dari yang ada. Kalau misalnya ada tambahan, mungkin itu positif ya boleh-boleh aja ya, selama tidak mengganggu proses pembelajaran. Iya Pak. Jadi yang di penutup mungkin atau di pendahuluan terbolak-balik nggak apa-apa, karena kan urutannya mungkin nggak mesti ya. Yang tidak boleh terbolak-balik sekali lagi urutan sinta. Karena urutan sinta itu udah diatur langkah-langkahnya gitu ya. Nah, seperti tadi saya contoh, nggak mungkin di tengah-tengah sudah disampaikan kesimpulan. Padahal proses diskusi belum selesai. Semacam itu kan nggak boleh ya. Pak. Jadi begitu Pak Iksan, untuk Sinta kita agak ketat. Jangan terbalik gitu ya kegiatannya. Karena udah
tahapannya itu memang hasil dari eksperimen, mungkin hasil pemikiran gitu ya yang cukup panjang sehingga dirumuskan dalam cinta itu. Yang lain-lainnya boleh aja saya kira selama tidak mengganggu proses ya. Bisa menjawab Pak Ersan? Ya, Pak. Oke. Kita tuh nggak kaku-kaku banget ya. Kita tuh bukan polisi, bukan militer gitu ya. Silakan aja mungkin pas ke Bali apa, lalu kita, oh iya lupa misalnya kan kita tadi lupa di sini mestinya ada ini gitu kan, Iya. nggak apa. Kalau di militer mungkin lupa kenapa bisa ditembak ya. Ya. Oke, terkait Bu Nur, saya cukup bagus ya tadi ya apa yang dilakukan. Terutama saya melihat memang dalam selalu melibatkan siswa gitu ya. Jadi ada interaktif dengan siswa itu sangat positif saya kira ya. Sehingga siswa selalu dilibatkan. Juga ditanyakan mana yang belum paham dan sebagainya ya. Cuma ada masukan aja. Sesudah kita menyampaikan baiknya gitu ya, siswa kita buktikan dia sudah bisa nggak nangkap. Kalau ditanya mungkin ya gitu ya, ngomongnya ya. Tapi kita minta tunjukkan tadi gimana caranya menginsert ini. Nah, salah satu siswa mungkin menunjukkan ya. Hanya membuktikan aja ya. Kalaupun siswa udah ngomong ya gitu, coba tunjukkan betul nggak? Jangan-jangan dia hanya gaya aja gitu ya, gaya ngomongnya iya gitu. Tapi saat disuruh maju nggak bisa ya. Jadi bisa kita buktikan, kita ambil 1-2 siswa gitu ya. Kalau di kelas itu mungkin 1-2 siswa untuk membuktikan demo yang sudah kita praktekkan ya. Lalu ada evaluasi juga ya, evaluasi tadi kelihatan dilakukan tes gitu ya. Nah, kemudian juga hasil diskusi siswa sudah ditunjukkan, dikomentari ya. Saya kira sudah cukup bagus. Secara umum udah bagus banget Bu Nur Hidayah. Saya kira itu sedikit komentar. Ada tambahan silahkan kalau ada. Belum ada ya. Kalau belum ada kita lanjutkan ya. Terus selanjutnya